Oke, kembali lagi bersama gua di review Liga 1. Kali ini gua mau membahas dua tema besar bisa gua katakan. Yang pertama adalah Coach Aji Santoso resmi diistirahatkan menyusul hasil buruk yang diraih oleh Persebaya Surabaya di 6 pekan Liga, 6 pekan awal Liga. Dan yang kedua adalah Persija Jakarta yang naik ke puncak klasemen setelah mampu mengalahkan PSS Sleman di kandang Sleman dengan skor 1-3. Oke, tapi sebelum gue masuk ke sana, gue mau update laga-laga lain. Contoh kayak Dewa United. Dewa United imbang 0-0 berhadapan dengan Persis. Dan dengan hasil ini, Dewa tetap aman di peringkat kedua dengan 11 poin. Poinnya sama dengan Persija, cuman kalah selisih gol. Jadi ini which is hasil yang bagus lah untuk Dewa United. Nah, untuk hasil lainnya itu Borneo berhadapan dengan Rans. Borneo sempat unggul 1-0 lewat golnya Leo Guntara, tapi di menit-menit akhir disamakan oleh Rans sehingga skornya itu menjadi 1-1. Golnya itu dari Evando Brandao. Jadi peringkat pun ya 11-12. Peringkat 6 dan peringkat 7 dari Borneo maupun Rans. Masih oke lah. Ya nggak terlalu parah juga dari kedua tim ini. Nah, kita masuk ke case pertama, yaitu Persebaya berhadapan dengan Persikabo. Oke. Jadi sebelum kita bahas pertandingannya, Persebaya adalah salah satu, ini boleh jujur ya, Persebaya adalah salah satu tim Liga 1 yang selalu gua coba usahakan untuk tonton. Karena apa? Karena menurut gue dengan kapasitas pemain yang mereka miliki, mereka cukup bermain dengan baik. Dalam tanda kutip apa? Gue tidak mengharapkan mereka bermain superior kayak liga-liga luar, enggak. Tapi minimal mereka tunjukkan bahwa mereka tidak sporadis dalam melakukan serangan. Coba build up dari bawah, kerja sama 1-2 pemain dan kerja sama umpan pendek itu mereka coba lakukan. Cuman yang menjadi permasalahan apa? Cuman peran dari Ze Valente ini sangat amat besar untuk Persebaya. Terlihat di 2 pertandingan terakhir tidak ada Ze Valente. Gua nggak tahu ya apakah cedera atau gimana. Itu kelihatan kreativitas jauh menurun. Jauh sekali menurun dibandingkan ada Ze Valente. Ada Ze Valente pun secara hasil kita tahu nggak baik-baik amat. Tapi secara permainan mereka cukup enak untuk ditonton. Nah, tidak ada Ze Valente ini cukup berpengaruh. Penggantinya tadi adalah Muhammad Iqbal. Ini pemain muda. Kita nggak bisa salahkan dia juga ya. Tidak bisa menuntut bahwa dia bermain seperti Ze Valente itu terlalu tega. Maka dari itu secara kreativitas kelihatan dari Persebaya kebanyakan shooting dari jarak jauh ya kan. Coba untuk memaksa dengan skill individu dari Bruno Moreira, So Yamamoto itu juga berapa kali juga ya sifatnya itu skill. Sifat itu bermain dengan individu. Nah, ini yang gue agak sayangkan, bukan ke strategi pelatih sih menurut gue, tapi ke kualitas pemain yang dimiliki Coach Aji. Jadi dalam hal ini Coach Aji diistirahatkan menurut gue agak sedikit tega. Tapi ya kita nggak tahu lah, nah itu keputusan manajemen Persebaya, kita harus hargai juga. Cuman yang gue lihat di sini adalah permasalahannya itu bukan di pelatih, tapi di kualitas. Gue ngeliat kualitas pemainnya Persebaya ini jomplang dalam arti ada 1-2 orang yang punya peran yang begitu penting, dalam arti secara kualitas itu jomplang dengan pemain lain. Contoh kayak Ze Valente tadi gue bilang, Bruno Moreira ini secara kualitas ini di atas pemain lain. Sehingga ketika pemain ini tidak bisa bermain, 1-2 pemain ini tidak bisa bermain, pemain yang menggantikan itu kualitasnya jomplang dan mempengaruhi secara sistem yang sudah dicoba buat oleh Coach Aji Santoso. Itu sangat berpengaruh. Maka dari itu kelihatan lawan Persikabo pun kesulitan di kandang. Harus cetak gol di menit-menit terakhir juga. 2-1-nya itu di menit-menit terakhir. Dan secara standings atau secara peringkat, mereka dari peringkat degradasi loh dengan 5 poin. Maka dari itu ya make sense juga kalau manajemen melakukan evaluasi. Ya cuman kembali lagi, gue sih nggak yakin ya kalau dengan pelatih baru nanti atau apa,
dengan kualitas pemain yang ada, kalau Ze Valente belum balik, Persebaya akan menemukan performanya kembali. Ya, terutama soal kreativitas, karena penting sekali peran dari Ze Valente menurut gua. Kembali lagi, kita nggak ada yang tahu, oke? Nah, kita kedua yaitu Persija PSS Sleman. Nah, selain Persebaya, Persija adalah salah satu tim yang gue pantau terus. Persija, Persebaya sebenarnya dengan Persis Solo, karena gue cukup impress dengan Persis Solo dalam arti mereka bermain offense, ya mereka tidak bermain reaction. Cuman yang menjadi masalah dari Persis itu seringkali kedodoran di lini belakang. Cuman itu ya case lain lah, nanti kita bahas itu. Nah, untuk Persija ini salah satu tim yang menurut gue secara permainan wow, impresif. Sama seperti Persebaya, mereka tidak mengandalkan long ball yang sporadis, crossing yang tidak ada ujungnya. Dan kita tahu kualitas dari Thomas Doll ini memang tidak usah diragukan. Mereka bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Bermain dengan 3-4-3. Ya. Selalu bermain dengan 3-4-3 plus harus dicatat ini tanpa real striker di pertandingan kali ini. Marco Simic kalau nggak salah cedera. Dan mereka tidak punya striker nomor 9 lagi kecuali Aji Kusuma, itu pemain muda, tapi tidak dimainkan. Lantas yang dimainkan sebagai false nine siapa? Di atas kertas Witan, tapi Rio Matsumara juga sering masuk ke tengah. Sehingga penyerangan dari Persija ini sangat fleksibel di lini depan. Rico, Witan, Rio ini pelari-pelari cepat. Sehingga sulit nih untuk Thales maupun Leonardo Tupamahu yang secara postur memang dia tinggi, duel udara ini luar biasa, tapi secara bola bawah, secara speed mereka jelas kalah dibandingkan Rico, dibandingkan Rio, dibandingkan Witan. Sehingga ini membuat menjadi keunggulan dari Persija. Mereka mencuri gol cepat di menit 16, walaupun golnya memang dari crossing. Ya. Di gol kedua itu kan tendangan jarak jauh dari Firza Andika. Keren banget tendangannya. Setelah itu pun Persija berapa kali juga mencoba untuk bermain dengan taktis, dalam arti mereka tidak terburu-buru ketika menguasai bola. Mereka sudah tahu mereka unggul, mereka memanfaatkan passing pendek. Sedangkan PSS Sleman ini menurut gue telat panas. Ya mereka panas itu mungkin di babak kedua akhir-akhir 1-3 Bustos itu benar-benar membuat mereka cukup panas lah. Kena tiang juga sempat Bustos. Cuman itu menurut gue telat dalam arti ya kok baru menit 71 gitu, baru cetak gol 1. Kok baru ketika ketinggalan 3-0 baru dia bangkit, baru ngamuk, baru sadar gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan dari PSS Sleman. Tapi dari Persija gue liat permainan mereka gol ketiga itu kan benar-benar ya gol futsal. Ya bagaimana kerjasama dari Hanif maupun Rio di situ sebagai finisher. Dan gue lihat semakin kesini Persija ini semakin matang secara permainan. Secara permainan kita nggak bahas hasil itu akan mengikuti, dan terbukti kan hasilnya perlahan mengikuti. Mereka awal-awal terseok-seok, oke, dari 3 pertandingan awal mereka 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali kalah 3 pertandingan terakhir. Tapi di 2 pertandingan terakhir, ini 5 pertandingan ya, kita bahas 5 pertandingan. Mereka imbang kan 2 kali, lalu menang sekali, lalu kalah sekali, dan 2 pertandingan terakhir mereka sama bersih dengan kemenangan. Dan bukan hanya kemenangan yang telak, dan kemenangan yang meyakinkan. Menghadapi Persebaya, menghadapi Sleman sekarang, mereka kalah lawan Persita, dan mereka menang 4-1 juga kan sebelum itu menghadapi Bayangkara. Jadi secara permainan gue lihat ini Persija ini makin matang. Tinggal finishernya yang menunggu Marco Simic pulih dari cedera. Kalau Simic pulih dari cedera, lebih banyak opsi dari Thomas Doll. Ya, jadi itu untuk Persija. Jadi kembali lagi, ini masih awal, ini masih 6 pertandingan, masih sangat dinamis. Tapi yang jelas, gue akan pantau terus Persija maupun Persebaya, karena ini 2 tim yang secara permainan ini cukup baik lah. Gue bukan mengatakan tim lain tidak baik, cuma tim lain tuh masih sangat konvensional. Long ball, lebih banyak fisik, lebih banyak otot, seperti yang dikatakan banyak pemain asing yang datang ke Indonesia. Liga Indonesia itu keras, banyak lari gitu. Persija dengan Persebaya dengan salah satunya Persis,
atau mungkin tim lain yang bermain cukup taktik itu ya Madura lumayan lah. Itu bermain bukan dengan lari-lari yang jelas, tapi bermain larinya itu seperlunya. Larinya itu seperlunya dan lebih banyak mengandalkan passing, lebih banyak mengandalkan kerjasama. Itu yang menurut gue patut dihargai, patut gue apresiasi dibandingkan hanya mengandalkan hasil yang berdasarkan permainan yang sorry to say cukup membosankan. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi ya di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.